Channel. Broadcasting Service. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 1 DPRD Kabupaten Wajo, yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Wajo, yang saya hormati perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo, yang saya hormati perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Kepala Desa Paseloran, yang saya hormati aspirator dari Kandama Sosial beserta dengan seluruh rekan-rekan yang sempat hadir terkait masalah keberadaan dan kepemilikan lahan yang menjadi objek pembicaraan kita pada siang hari ini. Secara rinci kami bisa mengatakan bahwa kami juga tidak paham terkait masalah bagaimana persoalan-persoalan terkait masalah hutan produksi, kawasan PTPE, kemudian kawasan transmigrasi. Sekedar laporan pimpinan, di wilayah kami di Kecamatan Gidiran, khususnya di Desa Paseloran dan Desa Anajang, Lemasa, ada beberapa lokasi di sana yang masuk di kawasan hutan produksi, kemudian kawasan transmigrasi dan PTPN. Ini sebenarnya jujur ini menjadi persoalan rumit di Kecamatan Gidiran, khususnya di Desa Paseloran. Kenapa? Karena di satu sisi terkait masalah kawasan hutan dan kawasan PTP ada petanya itu, ada peta yang dipegang oleh Pak Desa terkait masalah bahwa lahan ini merupakan lahan kawasan hutan produksi. Jadi manakala
eh, ada sesuatu hal, apakah itu terkait masalah jual beli lahan ataupun pengobaran hak ataupun sengketa-sengketa lahan antar masyarakat dengan masyarakat, kami berpatokan dari peta yang kami dapat dari Dinas Kehutanan. Kenapa? Karena kami juga harus hati-hati terkait masalah ini. Kenapa? Karena terkait masalah kawasan hutan dan PTP, kami tidak diberikan kewenangan sebagai pihak yang bisa menjadi pengambil keputusan terkait persoalan itu. Kemudian terkait masalah surat SPPT yang mungkin masyarakat di sana ada sebagian memiliki SPPT itu benar. Ada beberapa kawasan termasuk dalam di bulan lalu ada kasus di sana. Ternyata setelah kami cek titik koordinatnya, ternyata itu masuk di kawasan hutan produksi. Jadi saya kira untuk mencari akar persoalan dan mungkin penyelesaian terkait masalah ini, mungkin pihak kehutanan dan pihak pemerintah daerah bisa berduduk sama-sama membicarakan terkait masalah ini. Karena kami hanya pihak kecamatan. Kalaupun ada masalah, kenapa? Karena memang kami tidak diberikan kewenangan untuk memutus terkait persoalan itu. Mungkin ada tambahan nih dari Pak Desa Pasaluran. Kebetulan beliau juga sekedar informasi pimpinan, beliau pejabat kepala Desa Pasaluran yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Ini dari pemerintah Desa Pasaluran. Terus terang, saat kawasan hutan, siapapun yang akan nantinya duduk sebagai pimpinan di Desa Pasaluran pasti akan mengalami traumatik kalau kita berbicara kawasan hutan. Kenapa? Tentu kita ketahui bersama bahwa kasus yang mengalami Pak Desa Pasaluran yang dulu itu kan terkait juga dengan kawasan hutan. Makanya pada saat kami ditunjuk Pak untuk menjadi pejabat desa di Desa Pasaluran, tentu yang kami kedepankan adalah bagaimana kemudian asas kehati-hatian itu dapat kami laksanakan. Nah, terkait dengan persoalan di Dusun Neraka ini, kami juga beri gambar secara umum Pak. Kalau Desa Pasaluran itu kan tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Camat bahwa itu ada kawasan hutan, SHDU BTPN, dan juga ya wilayah transmigrasi. Nah, dari sisi pemerintah Desa Pasaluran juga pasti ada dilematis juga bagaimana kemudian kami akan menyelesaikan persoalan ini. Karena terus terang Pak, kalau dari PBB yang ada itu sampai sekarang Desa Pasaluran itu belum ada peta blok. Jadi kalaupun ada SPPT di Desa Pasaluran itu, kami tidak bisa menentukan bahwa SPPT PBB ini sebenarnya letaknya ada di mana. Karena semenjak kami menjabat sebagai PJ Kepala Desa Pasaluran, itu tidak pernah muncul. Di sisi lain Pak, seperti yang kami Pak Camat tadi utarakan, terus terang bahwa ke depan di Pasaluran itu saya yakin Pak akan banyak persoalan tanah yang muncul. Olehnya itu kami berharap betul-betul ini menjadi perhatian kita bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Desa Pasaluran ini. Tentu kita ketahui bersama bahwa sekarang ini Pak, marak itu warga membuka lahan terutama untuk tanaman jagung. Ini memicu potensi konflik. Karena kenapa? Tanah-tanah yang tidak bisa fokus ke
inti daripada apa yang kita bicarakan terkait status tanah ini. Di mana pengetahuan Bapak selaku DLT Kades atau kasih transit, apalagi kalau kasih transit kan lebih sedikit juga mahal-mahal itu. Nah, bisa lebih dijelaskan lebih detail terkait status tanah ini supaya kami lebih bisa mengetahui lebih dalam bahwa apakah betul di kawasan hutan. Oh iya. Bisa mungkin apa dasar sehingga pihak UPT ini menganggap bahwa status tanah ini adalah tanah hutan produksi tetap APT Select di keterangan berita tanggal 26 bulan 2 2026 oleh Kepala Balai Gakum Kehutanan Sulawesi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa lokasi yang menjadi lokus untuk hal ini yaitu di Desa Pasuruan, sesuai dengan peta kerja kami, memang dia masuk dalam kawasan. Tapi untuk penentuan status yang berwenang sebenarnya itu di BPKH. Penentuan bahwa dia betul-betul masuk kawasan itu di BPKH, Pak. Jadi kita tidak berwenang hanya memberikan rekomendasi bahwa itu masuk kawasan karena memang dia di bawah Kementerian Kehutanan. Jadi wewenangnya ini ada di Kementerian Kehutanan, Pak. Jadi kita itu semuanya di KPH itu hanya fasilitator. Mungkin saya tambahkan sedikit, Pak, awalnya tadi bahwa Balai Gakum itu bukan di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dia di bawah Kementerian Kehutanan. Kemudian kami ini UPT KPH itu di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel. Mungkin itu saja, Pak. Ya. Terima kasih. Kasih Pak supaya kedengaran di semua supaya. Jadi saya sengaja membuat suatu bahan dari DPD Radio from Koalisi Pelindung Hak Masyarakat Daraga Kota Daraga Senin 3 Agustus 2026 terkait di Sulawesi Selatan selain kawasan musnah produksi di Dusun Daraga Desa Pasuruan Kecamatan Dinas Potewajo. Karena belum ada sadia yang gabung, jadi kita coba membaca dari 4 halaman ini. Ini Daraga atau Deraga? Daraga. Bukan Deraga, Daraga. Daraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 1 DPR bersama anggota yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Ibu Staf Sekretariat DPRD yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Selatan atau yang mewakili yang kami hormati. Yang terhormat penegakan hukum terbangun Balai Wilayah Sulawesi Selatan yang kami hormati Ampung Ada. Yang terhormat Bapak UPTD KPH AO yang kami hormati. Izin saya potong, ini mau dibacakan semua atau? Biar saya bacakan, ada pertanyaan-pertanyaan sih. Bisa langsung ke pertanyaannya saja, nanti rangkapnya kan ada di Oh iya, teman-teman. boleh dibagikan saja nanti ya pertanyaan-pertanyaan sama di pertanyaan. Ya, karena kalau mau dibacakan Ya. semua ini agak panjang. Iya, iya. Pertanyaannya saja Pak. Iya, iya. Abjad A, Jadi kita di Abjad A yang bisa ditanyakan. nomor 3 pertanyaan-pertanyaan. Khusus kepada Kadis Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama, pertanyaannya, apakah kawasan hutan produksi di Dusun Daraga, Kecamatan Diron, Kabupaten Wajo telah memiliki SK penetapan kawasan dan bisa ditunjukkan batas dan wilayah seluas 2000 hektar khusus untuk Dusun Daraga? Kedua, pertanyaannya, mana duluan kumpulan tua masalahnya daripada penetapan kawasan hutan di Dusun Daraga? B. Khusus UPTD KPH. Pertama, pertanyaannya,
apakah tidak pernah mengetahui kalau lahan atau tanah kebun masyarakat yang dikelola atau dikuasai berpuluh tahun telah memiliki SPPT atau PBB yang dibayar setiap tahun? Kedua, apakah tidak pernah berkonsultasi dengan Dinas Pendapatan Daerah bahwa yang diterbitkan SPPT atau PBB adalah masuk kawasan hutan produksi? C. Khusus Gakun, tapi dibaca juga Gakunnya. C. Khusus Gakun Balai Wilayah Selatan. Pertama, mentersangkakan pekerja di lahan atau tanah kebun masyarakat yang di Dusun Daraga. Pertanyaannya, apakah tidak mengetahui atau tidak melihat kalau lahan tersebut memiliki surat-surat berbentuk SPPT atau PBB yang telah dibayar oleh pemilik kebun selama berpuluh tahun? Kedua, kenapa SPPT PBB sebanyak 20 lembar yang telah diserahkan Haji Leman Terlu selaku pemilik kebun tanaman cengkeh dan coklat dan lainnya tidak dijadikan barang bukti atas proses hukum yang bergulir di PMCK? D. Khusus Kepala BPKAD. Pertama, pertanyaannya, kenapa sampai ada SPPT atau PBB diterbitkan yang diklaim Dinas Kehutanan sebagai kawasan hutan produksi di Dusun Daraga? Pertanyaannya, apakah pernah disampaikan oleh pihak Dinas Kehutanan, baik PJD KPHO maupun Dinas Kehutanan Provinsi Selatan, bahwa yang diterbitkan SPPT atau PBB adalah kawasan hutan produksi? Kedua, apakah selama pihak PJD KPHO pernah atau tidak mengkoordinasikan bahwa di Kabupaten Wajo terdapat sejumlah lahan atau tanah masuk dalam kawasan hutan produksi, termasuk tanah kebun masyarakat yang telah diterbitkan SPPT atau PBB di Dusun Daraga, Desa Pekalongan, Kecamatan Cidiran? C. Khusus PT Kalis Pekalongan. Pertama, pertanyaannya, apakah pernah PTD KPHO mengajak untuk melakukan sosialisasi bahwa Dusun Daraga ada 2.000 hektar masuk kawasan hutan produksi? Kedua, pada saat Gakun Balai Wilayah Sulawesi Selatan membawa dan menangkap 3 orang di lahan atau tanah kebun Haji Leman Terlu yang diklaim sebagai kawasan hutan produksi, apakah disampaikan selaku pemerintah setempat? Khusus Kepala Dusun Daraga. Pertama, pertanyaannya, betulkah ada SPPT atau PBB ditagih? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kami mendengar aspirasi dari KPH, dalam hal ini kepentingannya Bapak Warsopne, akhirnya kami menyimpulkan bahwa apa yang menjadi aspirasi ini penting untuk kita telusuri karena ada perbedaan berbagai data baik dari pihak kepala desa maupun dari BPKPD, begitu pula dengan data yang ada dari pihak aspirator. Nah, di kemudian hari hal-hal ini semoga tidak terjadi lagi ke depannya karena perbedaan data ini sangat menguras energi kami terkait dengan penelusuran terkait dengan status tanah maupun tanah-tanah yang nantinya akan bersengketa, karena di kemudian hari perlu pembuktiannya ada pada data tersebut, sehingga kami mendorong Pak Marsopne sebagai aspirator, begitu pula dengan pemerintah kabupaten, desa, camat untuk duduk bersama, begitu pula dengan UPT Kehutanan untuk duduk bersama, membuktikan membawa datanya masing-masing, sehingga di kemudian hari hal-hal seperti ini bisa dibicarakan secara baik-baik, tidak melalui saya kira hal-hal yang bersentuhan dengan pidana. Kemudian Pak, mohon maaf mungkin minta review ulang dari komentar tadi terkait dengan aspirasi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang diwakili oleh KPH sendiri. Bagaimana dari pihak DPRD, khususnya Komisi 1 ya Pak ya, menyikapi hal seperti ini dari hari ini, mungkin ada hal berikutnya di kemudian hari? Saya sebenarnya sangat bersyukur masih ada teman-teman saya KPH ini terkait dengan menyuarakan aspirasi masyarakat. Ini sangat penting karena masyarakat kita yang di lapisan bawah ini kan kasihan, kadang pengetahuan mereka tentang hukum, pengetahuan tentang informasi ini sangat lemah, sehingga dengan kehadiran teman-teman seperti KPH ini sangat membantu sekali mereka ketika mendapatkan hal-hal mungkin pelayanan yang kurang layak
ataukah mungkin hal-hal yang berkaitan dengan hukum, ketidaktahuannya itu bisa terbantukan dengan keberadaan teman-teman dari KPH salah satunya ya. Dan saya kira mungkin banyak teman-teman juga yang berdiri di luar. Kemudian Pak, ini menyangkutkan hak-hak Ya. manusia dan hak Ya. warga sendiri. Apa yang ingin Bapak sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajah, apa yang ingin sampaikan ke masyarakat sendiri, Pak? Terkait dengan hal apa yang menjadi aspirasi yang kita teraspirasikan maupun tidak teraspirasikan oleh masyarakat, saya kira itu menjadi tanggung jawab kami, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota DPR. Itu merupakan sesuatu yang hak bagi mereka untuk kami perjuangkan, dan itu menjadi kewajiban khusus, bukan lagi sesuatu yang dikerjakan sekedar keinginan biasa, tetapi itu sudah sebenarnya menjadi kewajiban bagi kami untuk membela atau memediasi, menjadi mediator bagi semua hal yang mungkin menjadi keluhan, menjadi aspirasi, menjadi permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada lagi tawar-menawar Pak ya dalam hal ini. Yang ada satu, intinya bahwa kita tegak lurus menjalankan aturan. Persoalan apakah nantinya aspirator yang benar atau pihak pemerintah yang benar ataukah sebaliknya. Kita siap menerima Pak, menerima apapun aspirasi. Siap. Maksudnya dengan aspirator, semua aspirator ini kan perlu juga diuji. Begitu pula dengan pemerintah. Siap, makasih. Thank you.